Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Lagi Setiawan. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal mengenai aquaplan, yaitu sistem pemanfaatan air, limbah, tambah ikan lele dan lele untuk perkebunan terintegrasi. Kelompok kami terdiri dari saya Dimas Lagi Setiawan, kemudian ada Sutrianto dan Muhammad Abiu. Latar belakangnya adalah Kampung Miru yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, memiliki luas wilayah sekitar 10 km kuadrat dan merupakan salah satu daerah yang subur dan dikenal dengan sektor pertaniannya. Namun Kampung Miru ini memiliki tantangan, yaitu khususnya dalam pengelolaan sumber daya air tambak yang digunakan untuk perikanan dan bisa dimanfaatkan lebih luas untuk perkebunan di sekitar desa. Slide berikutnya. Nah, ini merupakan maps dan kondisi atau kebun yang ada di Kampung Miru. Kemudian untuk identifikasi permasalahan, yaitu Kampung Miru di sini sebagai komunitas agraris yang mengandalkan pertanian dan perikanan, menghasilkan volume air yang cukup besar setiap harinya, yaitu air limbah tambak. Kemudian berdasarkan dari observasi dan data kami, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu yang pertama pemborosan air, kemudian yang kedua tidak adanya sistem pengelolaan air limbah tambak, kemudian yang ketiga minimnya pemanfaatan teknologi digital, dan yang keempat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan berpartisipasi dalam pemanfaatan air tersebut. Kemudian solusi yang kami usulkan yaitu program aquaplan, yaitu sistem yang memanfaatkan dan menyaring air limbah tambak tersebut untuk kebutuhan penyiraman perkebunan secara otomatis. Kemudian untuk indikator keberhasilannya, yaitu yang pertama adalah pengurangan penggunaan air bersih untuk penyiraman perkebunan sebesar 25%. Kemudian yang kedua adalah tanaman yang disiram menggunakan air tambak menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik. Dan yang terakhir melibatkan minimal 20 peserta untuk proses pengelolaan dan pemeliharaan sistem tersebut. Untuk gambaran umum akan dijelaskan oleh teman saya Sutrianto. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu ada gambaran dari sosial project yang kami buat, di mana proyek Aquapan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air tambak di Kampung Miru sebagai sumber penyiraman pertanian. Selanjutnya sistem ini dirancang untuk mengumpulkan air dari sisa tambak, selanjutnya menyaringnya dari partikel yang tidak diinginkan. Setelah disaring, maka didistribusikan secara otomatis ke area pertanian di sekitar. Adapun komponen utama dari sistem ini mencakup tangki untuk menampung air tambak, filter untuk membersihkan air, dan pompa otomatis yang mengalirkan air ke tanaman sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya itu usulan solusi, di mana aquaplan ini adalah solusi yang inovatif, yang berbasis teknologi yang dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan air tambak sebagai sumber penyiraman tanaman secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi sensor dan pemantauan digital ini, sistem ini akan mengumpulkan air dari tambak, selanjutnya menyaringnya, dan berikutnya mendistribusikannya ke tanaman di area perkebunan kampung yang membutuhkan air. Jadi solusi ini menawarkan manfaat signifikan bagi lingkungan untuk menghemat penggunaan air bersih dan memanfaatkan air tambak secara efisien, yang secara langsung mendukung tujuan terkait pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya ini adalah gambar di mana skema proyek Innofilex yang akan dibuat. Baik, selanjutnya itu ada langkah-langkah implementasi, di mana pertama itu persiapan awal tim untuk melakukan pengumpulan data untuk merencanakan proyek. Selanjutnya itu ada pengadaan alat dan material setelah rencana final disusun. Langkah selanjutnya adalah mengadakan semua alat dan material yang dibutuhkan untuk proyek yang akan dibuat. Yang ketiga itu adalah pemasangan sistem. Pada tahap ini fokus akan ditempatkan pada pemasangan sistem penyiraman dan pemantauan di area tambak dan lahan pertanian. Selanjutnya uji coba dan pelatihan setelah pemasangan, dan yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini pemantauan kinerja sistem akan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyiraman dan kualitas air dari sistem yang dibuat. Baik, selanjutnya itu ada timeline pelaksanaan, di mana pada minggu pertama dan kedua itu kegiatannya yaitu perancangan sistem, dan pada minggu ketiga adalah menyusun anggaran biaya untuk proyek. Minggu keempat sampai minggu kelima pengadaan alat dan bahan, dan minggu keenam pengujian awal dari sistem yang telah dibuat. Minggu ke-7 sampai ke-8 adalah implementasi dari alat yang sudah dibuat, dan minggu ke-9 itu mengevaluasi dan memonitoringnya.
minggu ke-10-nya adalah dibuatkannya pelatihan untuk masyarakat yang akan menggunakannya, dan minggu ke-11 itu adalah pelaporan. Baik, selanjutnya manfaat program akan dijelaskan oleh kawan saya Abiu. Pada Abiu dipersilakan. Baik, untuk manfaat program, proyek Aquaplan memberikan berbagai manfaat signifikan bagi masyarakat dan lingkungan di Kampung Mero. Yang pertama ada pengurangan pemborosan air dengan memanfaatkan air tambak untuk irigasi. Yang kedua ada peningkatan hasil pertanian. Yang ketiga ada dukungan terhadap praktik pertanian berkelanjutan. Dan keempat ada pelatihan dan transfer pengetahuan. Untuk kelima ada kesadaran lingkungan yang lebih tinggi. Dan keenam ada peningkatan keterampilan teknologi. Dan yang terakhir ada penciptaan ruang hijau. Dengan manfaat-manfaat ini, Aquaplan diharapkan tidak hanya memberikan solusi praktis untuk masalah pengolahan air di Kampung Mero, tapi juga memberikan masyarakat lokal dengan pengetahuan dan keterampilan baru. Berikut untuk roadmap, ini adalah roadmapnya. Selanjutnya, aspek keberlanjutan. Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang dilakukan, proyek Aquaplan di Kampung Mero memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Proyek Aquaplan menawarkan solusi inovatif dengan memanfaatkan air tambak secara berkelanjutan untuk irigasi otomatis, yang tidak hanya membantu mengatasi masalah pengolahan air, tapi juga meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan pengembangan sistem ini, kami percaya bahwa masyarakat Kampung Mero dapat mengembangkan potensi pertanian mereka dan meningkatkan tahanan pangan lokal. Kemudian untuk metode pengukuran dampak, untuk proyek Aquaplan di Kampung Mero akan dilaksanakan dengan pendekatan yang sederhana dan langsung. Kami akan mulai dengan mengukur manfaat sosial dari sistem irigasi otomatis yang menggunakan air dan tambak. Dengan cara ini kami dapat melihat seberapa besar nilai yang diberikan proyek ini bagi masyarakat dan lingkungan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan survei dan diskusi kelompok untuk mengumpulkan pendapat dari petani dan warga mengenai seberapa efektif sistem ini dalam membantu mereka meningkatkan hasil pertanian. Kami juga akan menilai keberlanjutan proyek ini dengan cara melihat dampaknya secara keseluruhan. Berikutnya adalah untuk anggaran biaya atau rencana anggaran biaya. Yang pertama ada pengadaan alat dan material, ada sensor pH, sensor gelombang tanah, pompa otomatis, tangki penampungan, filter, dan sistem penyaringan. Yang kedua ada biaya instalasi, yaitu tenaga kerja dan transportasi logistik. Kemudian yang ketiga ada pelatihan dan sosialisasi, materi pelatihan, honorarium narasumber. Kemudian yang keempat ada monitoring dan evaluasi, yaitu ada alat ukur tambahan dan pengumpulan data. Yang kelima ada kontingensi. Yang terakhir totalnya adalah sebanyak 17 juta. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama ada pengadaan alat dan material, sensor pH yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman air. Kemudian ada sensor pompa tanah, alat yang mendeteksi kadar kelembapan dalam tanah. Kemudian ada pompa otomatis digunakan untuk mengalirkan air dari tangki penampungan ke area tanaman secara otomatis berdasarkan sinyal dari sensor kelembapan. Kemudian ada tangki penampungan, tempat penyimpanan air, sisa pencucian sebelum disaring dan penyimpanan. Kemudian yang kedua ada biaya instalasi. Yaitu upah tenaga kerja dan transportasi logistik, yang mana biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja dan biaya untuk pengangkutan alat dan material ke lokasi proyek. Kemudian yang ketiga pelatihan dan sosialisasi, materi pelatihan dan honorarium narasumber. Biaya untuk menyiapkan materi yang diperlukan dan biaya yang dibayarkan kepada narasumber atau trainer yang akan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Kemudian ada monitoring dan evaluasi, alat ukur tambahan, dan biaya pengumpulan data. Untuk alat pengukur tambahan, pemilihan alat tambahan yang dibuka untuk memantau efektivitas sistem. Kemudian yang kedua ada pengeluaran untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Yang terakhir ada kontingensi, cadangan dana yang disisihkan untuk menghadapi biaya tak terduga selama melaksanakan proyek. Dan total anggaran adalah jumlah total dari keseluruhannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.